Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutor dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Atep M. Almasobih dengan nomor induk mahasiswa 054695957 dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ Bandung. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu Cisco Packet Tracer. Soal pertama, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Kita mulai dengan memasukkan 4 buah PC di sini. Kemudian 1 buah switch. Dan kita akan hubungkan masing-masing PC ini kepada switch dengan menggunakan kabel. Kita bisa gunakan kabel yang otomatis supaya tidak susah. Setelah terhubung seperti ini, kita akan berikan masing-masing komputer ini IP address. Caranya kita klik di sini, kemudian ke bagian config, kemudian di bagian path Ethernet ini kita berikan IP address. Untuk memudahkan, saya kasih IP address ini berurutan 192.168.1.1. Ini bisa teman-teman copy terlebih dahulu untuk memudahkan. Lakukan hal yang sama untuk PC yang kedua. Kita pergi ke config, kemudian di bagian ini kita tambahkan IP-nya. Ini 2 untuk komputer 2. Kemudian yang ketiga juga sama seperti tadi. Kita berikan IP address, ini ganti yang terakhir, nomor terakhirnya menjadi 3. Kemudian PC 4, lakukan hal yang sama untuk IP address-nya. Ini kita berikan 4 seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan lakukan tes apakah masing-masing dari PC ini sudah saling terhubung. Caranya adalah dengan melakukan ping. Dimulai dari PC 1, ini yang PC0, ini teman-teman sebenarnya bisa di rename dulu, misalnya komputer 1. Seperti itu. Yang ini misalnya komputer 2. Yang ini komputer 3. Yang ini komputer 4. Nah, pada masing-masing ini sekarang kita akan lakukan ping dari komputer 1 ke komputer 2. Caranya teman-teman pergi ke desktop, kemudian di sini ada command prompt. Kita ping dari komputer 1 ke komputer 2. Ini kita ketikkan ping seperti ini, kemudian ketikkan IP address dari komputer 2 yaitu 192.168.1.2. Kemudian enter. Apabila terhubung nanti akan mendapatkan reply, tetapi apabila tidak terhubung nanti akan RTO atau request timeout. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jawaban dari komputer 2, artinya komputer 1 dan komputer 2 sudah saling terhubung. Berikutnya kita akan ping ke komputer 3. Sama seperti tadi, kita lakukan ping, kemudian masukkan alamat IP dari komputer 3 yaitu 192.168.1.3. Nah, komputer 1 ke komputer 3 juga sudah terhubung. Kemudian kita akan lakukan ping dari komputer 1 ke komputer 4. Kita ketikkan kembali ping, kemudian masukkan IP komputer 4 yaitu 192.168.1.4.
Nah, komputer 4 juga sudah memberikan jawaban. Artinya, satu sama lain komputer ini sudah saling terhubung. Soal 1 sudah selesai, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, karena di sini masih menggunakan 4 komputer, kita hanya tinggal menambahkan satu buah server saja. Kita cari di sini server. Kemudian kita letakkan di sini, kita hubungkan server tersebut ke switch. Seperti ini. Kemudian kita berikan IP pada server. Ini tinggal kita klik, kemudian config. Di bagian ini kita kasih IP address. Karena tadi kita sudah memakai alamat IP sampai 4, maka yang ini dipastikan kita berbeda dari alamat yang tadi. Jangan gunakan kembali angka 1 sampai 4. Misalnya di sini saya gunakan 192.168.1.5. Nah, ini untuk yang alamat IP dari server. Setelah itu di bagian index kita bisa coba edit terlebih dahulu. Di bagian ini kita ganti kata-kata yang ini. Misalnya seperti itu. Kemudian kita simpan, ini pilih yes. Kita tutup. Kemudian kita coba dari komputer 1 apakah bisa mengakses server. Caranya tinggal klik di sini, kemudian kita pergi ke browser. Pada URL kita ketikkan alamat IP dari server yang telah kita buat tadi, yaitu 192.168.1.5. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ditemukan, artinya PC1 sudah bisa mengakses server. Kita lakukan hal yang sama untuk PC yang kedua. Kita pergi ke desktop, kemudian browser. Kita ketikkan kembali alamat IP dari server yaitu 192.168.1.5. Nah, di sini juga sudah bisa diakses. Lakukan hal yang sama dari PC 3. Kita pergi ke desktop, kemudian web browser. Ketikkan IP address server 192.168.1.5. PC 3 juga sudah bisa mengakses server. Kemudian yang terakhir dari PC 4, kita coba apakah PC 4 ini bisa mengakses server 192.168.1.5. Nah, sampai di sini keempat buah komputer sudah bisa mengakses server. Artinya, konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, karena di sini masih menggunakan 4 komputer dan satu buah server HTTP, maka kita hanya tinggal menambahkan satu buah server DNS saja. Di bagian ini kita tarik sebuah server. Kita letakkan di sini, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Setelah itu kita atur IP untuk DNS server ini. Karena tadi 5 buah IP sudah dipakai, maka untuk yang ini kita kasih berurutan saja, yaitu 192.168.1.6. Kemudian di bagian service kita ubah DNS-nya di sini. DNS service-nya kita on-kan. Kemudian kita akan record sebuah domain. Di sini teman-teman bebas saja memasukkan nama domain apapun. Saya contohkan misalnya atepalisak.com. Untuk address kita masukkan alamat IP dari server HTTP yaitu 192.168.1.5. Kemudian kita tekan tombol add untuk menambahkan record. Di sini sudah berhasil kita tambahkan. Setelah itu
kita akan mengubah masing-masing dari DNS keempat komputer ini menggunakan alamat dari server DNS. Kita klik kembali di sini, kemudian di bagian config, di bagian setting ini kita masukkan DNS-nya yaitu 192.168.1.6. Ini sama semua seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk komputer yang lainnya. Di bagian setting, untuk DNS servernya kita masukkan alamat IP dari DNS server. Setelah itu kita akan mencoba mengakses HTTP melalui DNS server. Caranya kita double klik di komputer satu ini, kemudian ke desktop, kemudian browser, kita masukkan alamat domain yang tadi kita buat. Nah, sudah berhasil. Kita coba di PC 2. Dari PC 2 juga sudah berhasil. Kemudian kita coba di PC 3. Dari PC 3 juga sudah berhasil. Lalu kita coba dari PC 4. Dari PC 4 juga sudah berhasil. Sampai di sini kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 3. Baik, berikutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Pada gambar soal nomor 4, kita melihat satu buah router, 2 buah switch, 3 buah server, dan 2 buah PC. Kita siapkan terlebih dahulu. Baik, setelah seperti ini, kita akan melakukan pengaturan-pengaturan di mana kedua buah jaringan ini, jaringan atas dan jaringan bawah, harus bisa saling mengakses. Kita akan memberikan IP terlebih dahulu. Sebelumnya kita cek kabel yang ini adalah FA0/0, kemudian yang ini FA0/1. Kita akan lihat di routernya. Di sini, di bagian config, ini 0/0 adalah dari switch bawah ke router. Nah, di sini kita hidupkan port statusnya, centang di bagian on, kemudian berikan alamat IP. Untuk bagian bawah, saya gunakan alamat IP seperti ini, 192.168, kemudian 10, kemudian 1. Sementara untuk bagian atas yang ini, kita sama, on-kan juga port statusnya, kemudian IP address-nya 192.168. Yang ini harus berbeda dengan yang jaringan bawah, saya kasih di sini 20, kemudian 1. Nah, untuk memudahkan, teman-teman juga sebenarnya bisa menamai masing-masing ini dengan alamat IP-nya nantinya. Oke, kita tunggu sampai jaringannya berwarna hijau, baru kita lakukan pengaturan-pengaturan pada device yang lainnya. Kita akan mulai dari DNS server terlebih dahulu. Klik DNS server. Nah, di sini di bagian config, di sini kita berikan dulu alamat IP-nya. Karena tadi yang ini saya menggunakan 20.1, maka yang ini saya asumsikan adalah device keempat. Jadi nantinya 2, 3, 4. Pada alamat IP saya berikan 192, kemudian 168, kemudian 20, kemudian 4.
Kemudian di bagian setting di sini di port gateway, untuk di port gateway kita bisa memasukkan alamat IP dari switch-nya tadi, yaitu 192.168 kemudian 20 kemudian 1. DNS server. Nah, untuk DNS server karena tadi ini adalah alamatnya 4, maka kita masukkan angka yang sama. Nah, seperti ini. Baik, berikutnya kita melakukan settingan pada server ilkom.com. Pada bagian Ethernet ini kita masukkan IP 192.168 kemudian 20 kemudian 3. Kemudian pada bagian di port gateway masukkan alamat IP dari switch, yaitu 192.168 kemudian 20 kemudian 1. DNS server masukkan alamat dari DNS server tadi, yaitu 192.168 kemudian 20 kemudian 4. Di bagian service kita ubah bagian index.html-nya untuk menandakan bahwa server ini nanti terlihat sukses atau tidaknya ketika diakses. Saya kasih nama ilkom.com sukses diakses. Kita simpan. Berikutnya ke PC0. Sama seperti tadi, kita lakukan konfigurasi pada bagian IP address-nya. Di sini untuk IP address-nya saya kasih 2, 192.168 kemudian 20 kemudian 2. Kemudian di bagian setting yang ini di port gateway sama seperti server tadi, kita masukkan 192 alamat IP dari switch, kemudian 168 kemudian 20 kemudian 1. Dan DNS servernya kita masukkan alamat IP dari DNS server, yaitu 192.168 kemudian 20 kemudian 4. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan settingan jaringan di bagian atas. Berikutnya kita lakukan settingan di jaringan bagian bawah. Kita mulai dari PC-nya terlebih dahulu. Pada bagian IP address sama seperti tadi, hanya tinggal membedakan akhirnya saja, yaitu 192.168 kemudian 10 kemudian 2. Dan di bagian DNS server kita masukkan di port gateway-nya terlebih dahulu, yaitu alamat IP dari switch-nya, yaitu 192.168 kemudian 10 kemudian 1. Sementara untuk DNS server kita masukkan alamat dari DNS server tadi, yaitu 192 kemudian 168 kemudian 20 kemudian 4. Nah, sampai sini sudah selesai. Berikutnya kita lakukan settingan di pendilkom.com. Pada bagian konfigurasi di internetnya, di sini IP address-nya kita kasih 192.168 kemudian 10 kemudian 3. Dan untuk di port gateway masukkan IP dari switch, yaitu 192.168 10 1. Sementara DNS server masukkan alamat dari DNS server tadi, yaitu 192.168 24. Di bagian service pada index HTML kita edit kembali. Caranya seperti ini. Ini hanya sebagai penanda bahwa pendilkom.com nanti sukses atau tidaknya diakses. Oke, kita simpan. Nah, berikutnya kita hanya tinggal menambahkan sebuah record pada DNS server supaya masing-masing dari server ilkom dan pendilkom itu bisa diakses. Pada bagian service di DNS
Kita hidupkan DNS service, kemudian kita masukkan yang pertama ilkom.com dengan alamat IP 192.168, kemudian 20, kemudian 3, yaitu alamat IP dari server ilkom.com. Kita add, kemudian tambahkan lagi sebuah record untuk pendilkom.com. Kita ketikkan pendilkom.com seperti itu, kemudian masukkan alamat IP-nya yaitu 192.168, 10, kemudian 3. Baik, setelah seperti ini, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi pada masing-masing jaringan. Dan berikutnya kita akan coba melakukan pengujian pada settingan yang telah kita buat. Pertama, ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Oke, kita buka PC0, kemudian desktop, kemudian command prompt, kita ketikkan ping, kemudian alamat IP dari PC1 yaitu 192.168, kemudian 10, kemudian 2. Oke, kita sudah mendapatkan reply seperti ini, artinya PC0 sudah terhubung ke PC1. Kemudian berikutnya kita coba ping dari PC1 ke PC0. Kita buka PC1, kemudian desktop, kemudian command prompt, kita ping, masukkan alamat IP dari PC0 yaitu 192.168, kemudian 20, kemudian 2. Oke, kita berhasil mendapatkan balasan dari PC0. Berikutnya nomor 3, buka browser dan kita akan mengakses halaman ilkom.com dari PC1. Buka PC1, kemudian kita buka browser, kemudian masukkan ilkom.com. Nah, di sini kita berhasil mengakses ilkom.com. Dan berikutnya kita akan coba mengakses pendilkom.com dari PC0. Kita buka PC0, kemudian browser, kemudian kita ketikkan pendilkom.com. Oke, kita sudah berhasil mengakses pendilkom.com. Baik, sampai di sini kita sudah selesai mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan drop di kolom komentar. Jika video ini berasa bermanfaat, silahkan di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.